Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PKG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Imam Mutakin SPDI, mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati dengan NIM 5252116189 pada hari ini Senin tanggal 13 bulan Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah SDN Kertara Harja 2 kelas 5 dengan materi bab 3 Aku Anak Saleh, indahnya menghargai perbedaan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Siapa yang tidak masuk hari ini? Saya, Pak. Kenapa? Sakit. Oke, kita doakan biar cepat sembuh ya. Amin. Apa kabar? Baik. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita mengulas pembelajaran berikutnya sebelumnya, yaitu tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Alhamdulillah kalian masih ingat ya. Sekarang kita ke materi bab 3 ya, Aku Anak Saleh ya. Sebelum dimulai kita biar refresh dulu ya, biar fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Oke. Bapak tes fokus anak-anak semuanya. Kalau Bapak tepuk 1, ya, kalau Bapak tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Kalau tidak ada tepuk 1. Siap? Ayo fokus ya. Tepuk 1, tepuk 2. Alhamdulillah sudah fokus semuanya. Semangat belajar ya. Oke, siap belajar? Siap. Siap bersenang-senang? Siap. Siap belajar sambil bersenang-senang. Oke. Materi hari ini yaitu bab 3 Aku Anak Saleh. Anak-anak, sebelum materi dimulai, apa sih itu anak saleh? Rajin mengaji. Namanya siapa? Gesa. Tepuk Gesa Walkeren. Desa. Walkeren. Itu salah satunya. Anak saleh rajin mengaji, rajin sholat, dan rajin membantu kedua orang tua. Nah, anak-anak yang Bapak cintai ya, dalam bab ini itu topiknya indahnya menghargai perbedaan. Ya, materi pembahasan boleh anak-anak lihat ke papan tulis ya. Penampilan gambar anak-anak ya. Silakan dilihat gambar penampilan anak memakai baju adat ya. Perhatikan dengan baik ya, di sini bermacam-macam gambar ini. Ini tentunya dari tiap berbagai daerah. Apa yang kalian melihat gambar ini?
bahasa ya, ini menandakan bentuk rukun kebersamaan, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya. Bagaimana semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal, walaupun berbeda-beda tetap satu. Hari ini ya, anak-anak itu dituntut untuk saling menghargai, saling menolong, ya, saling menghargai walaupun berbeda-beda, berkeragaman, ya, berbeda, aneka ragam. Dan tentunya setiap berbeda bukan dalam artian kita semuanya akan menjadi perselisihan, ya. Ya, pakaian ini pakaian adat Minangkabau Sumatera Barat, yaitu namanya baju batu sangka. Ya. Kemudian ada lagi ini apa namanya, nah sama ya, ini dari Sumatera Barat ya, dari Sumatera. Terus lanjut ini dari Jawa ya, ini dari ya Sunda, Jawa ya. Nah, dari bermacam-macam aneka ragam ini ya, walaupun berbeda pakaian, adat, tradisi, dan keyakinan, ya, tetapi mereka tetap bersatu, saling menghargai, saling menghargai. Oke, berbeda keyakinan, contoh berbeda agama. Bapak tanya, ada berapa agama yang diakui di negara Indonesia? 5. Ya. Ada 5. 1 agama Islam, 2 Kristen, 3 Buddha, 4 5 Konghucu. Ya. Dari 5 agama itu yang diakui di negara Indonesia. Berbicara keanekaragaman, tentu kita selaku peserta didik, selaku siswa, harus mampu, harus bisa saling menghargai, walaupun di kelas kita ini ada yang berbeda agama. Karena Allah mengajukan ya, dalam surat ayat 13 ya, manusia diciptakan berbeda-beda suku, ya, berbeda-beda agama, itu untuk saling mengenal. Lita'arofu, ya, lita'arofu. Jadikan perbedaan itu menjadikan hasanah. Oke, anak-anak, apa yang kalian tahu tentang perbedaan keragaman yang ada di kelas kita ini? Contohnya apa? Berbeda bahasa, ya, bahasa. Ada yang berbicara Sunda, Jawa, ya. Nah, kita harus saling menghargai. Berbicara agama, tentunya berbicara keyakinan. Rata-rata di sini agamanya Muslim. Ya. Rata-rata agama Muslim, yaitu Islam. Bapak tanya, ketika punya teman berbeda agama, apa sikap kalian?
menghargai, berteman dengan baik. Bisa dipahami? Jadi keberagaman adalah sunnatullah, ya, sunnatullah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di mana ketetapan Allah dan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kalian harus bangga menjadi bagian warga Indonesia yang akan kaya dengan agama, suku, etnis, dan budaya. Ya. Oke, kalau bisa dipahami, kita buat kelompok, ya, kelompok diskusi, ya. Setiap kelompok nanti menuliskan nama suku, ya, dan budaya yang kamu ketahui, ya, nama suku dan budaya yang kamu ketahui. Oke, dibuat 4 kelompok, ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, dan kelompok 4, ya. Kita buat kelompok. Silakan. Buat kelompok, ya, kelompok 1, ya, ini kelompok 2, ya, kelompok 3, dan kelompok 4, ya. Nanti satu kelompok menyampaikan hasil diskusinya, ya, 1 orang perwakilan, ya. Oke, selamat berdiskusi. Tepuk semangat. Semangat, ya. Tepuk fokus. Melihat. Fokus. Oke, selanjutnya membahas hasil diskusi, ya, perwakilan tiap kelompok 1 orang, ya, perwakilannya. Kelompok 1 ke depan. Ini dari kelompok 1. Nama suku yang kami pilih adalah suku Sunda.
Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2. Perhatikan. Sikap yang harus dilakukan dan punya teman berbeda suku, menghormati, saling menghormati, menceritakan walaupun berbeda suku, kita harus bersatu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan. Kami dari kelompok 3, nama suku Ashab. Sikap yang harus dilakukan walau beda keyakinan, harus saling toleransi antar agama. Karena agama berbeda keyakinan adalah sunatullah. Nomor cerita toleransi beragama adalah hasanah dari Tuhan, agar saling menghargai dan merangkul. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Kami dari kelompok 4, nama sama suku Dayak. Sikap yang harus dilakukan walau berbeda bahasa, saling menghargai dan saling menghormati. Cerita, walaupun kita berbeda bahasa, kita harus saling menghormati, menghargai. Tepuk tangan. Alhamdulillah anak-anak sudah bisa memahami tentang apa arti itu berbeda aneka ragam suku, budaya, bahasa maupun agama. Ya, jadi kesimpulannya dalam pembahasan belajar kali ini adalah kalian harus mampu menerapkan sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari, saling menghormati, ya, saling merangkul walaupun berbeda agama, karena akan menciptakan suatu suasana kedamaian dan persatuan. Oke, itu mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tugas selanjutnya di rumah nanti anak-anak tanyakan kepada orang tua berasal dari manakah asal sukunya, ya. Berasal dari manakah asal sukunya. Terima kasih.